Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Production Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau bikin video analisa dan strategi lagi di pair Bitcoin versus US dollar ya teman-teman. Em, jadi ternyata Bitcoin kemarin bergerak turun lagi ya karena ada pengumuman dari suku bunga Bank Sentral USA yang akhirnya menaikkan suku bunga sebesar 0,75% ya teman-teman. Karena suku bunga dinaikkan akhirnya Bitcoin kembali tertekan turun ya teman-teman. Kita bisa lihat candle daily kemarin sebetulnya sempat bergerak naik ya. Cuman closing candlenya pada akhirnya turun ya karena pas naik itu kalau nggak salah Jerome Powell itu nambahin bumbu-bumbu lagi ya ke market sepertinya. Jadi dia bilang kalau di bulan depan akan kembali menaikkan suku bunga. Pada akhirnya respon dari pelaku pasar masih uh, ibaratnya masih kepingin memegang dolar ya teman-teman. Pada akhirnya Bitcoin kembali dijual lagi dan harga bergerak turun. Nah, pada kesempatan video ini saya pengen membahas kira-kira kalau turun ini sampai mana potensinya dan apakah saat ini adalah waktu yang tepat juga untuk mulai mencicil Bitcoin, membeli Bitcoin atau membeli bull token ya, teman-teman. Itu nanti akan saya bahas. Tapi sebelumnya saya mau informasi dulu ke teman-teman bahwa saya mau informasi tentang suatu produk ya, nama hardware wallet ya produknya. Itu dari Design ya, designwallet.com. Ini produsen asal Korea Selatan ya, dari hardware wallet ini apa namanya, device-nya seperti ini teman-teman. Jadi fungsi dari hardware wallet ini untuk menyimpan aset kripto teman-teman supaya lebih aman lagi ya, karena di hardware wallet ini untuk generate passwordnya itu nggak secara online. Jadi ini passwordnya atau secure private key management ini di-generate dari device ya, tanpa connecting to additional software program atau internet juga nggak connect ya. Jadi begitu ini dinyalakan nanti kita langsung dapat passwordnya dari sini. Jadi lebih safe. Nah, kenapa kok mungkin teman-teman bertanya kenapa kok nggak disimpan di exchange aja atau disimpan di wallet online gitu. Itu kalau misalnya kita simpan di exchange ya untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan ya, apa mungkin nanti exchange-nya kena hack, jadi aset kita yang ada di exchange tersebut juga ikut ludes ya. Itu contoh kayak di kasus MTGOX yang ada di Jepang, itu udah tahun berapa, itu kasus gede banget. Itu triliunan yang kena hack Bitcoinnya. Jadi banyak dana nasabah yang hilang aset kriptonya dan rencananya katanya mau diganti, dan sampai sekarang kayaknya belum diganti tapi masih ada rencana teman-teman. Dan juga ada kasus exchange yang ownernya meninggal dan ownernya ini kayaknya nggak menyerahkan kayak cold passwordnya gitu ya, jadi nggak ada yang tahu passwordnya. Jadi si crypto asetnya ini di exchange tersebut nggak bisa dipindah-pindah. Pada akhirnya ya membernya juga stuck, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu ada juga kasus seperti itu kalau nggak salah di daerah Kanada ya. Terus ada lagi kasus exchange di Turki kalau nggak salah, itu lebih parah lagi, aset kriptonya dibawa kabur. Jadi orang-orang yang trading di exchange itu kan pasti punya wallet, punya aset kripto di exchange itu dibawa kabur sama ownernya. Itu parah banget sih. Jadi kalau kita simpen di sini, ini semacam kayak brankas untuk nyimpen emas. Jadi lebih aman lah kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini alamatnya di sini ya, bisa kalian lihat apa aja keunggulannya, bla bla bla. Di sini ada multiple cryptocurrency support, biometric authentication, state of the art security, large OLED display, backup and restoration. Nah, terus juga saya mau informasi, mungkin teman-teman nggak mau beli tapi kok ini menarik dan kepingin jadi reseller dari produk ini. Ini teman-teman juga bisa langsung email ke sini, contact@yotrust.kr ya.
Nanti link ininya juga saya share juga di link deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat ininya, pengumumannya ya. Nah ini become design reseller dan distributor partners ya teman-teman. Nah ini pastinya harganya harga terbaik ya, karena reseller tentunya kan untuk dijual lagi, dan akses to dedicated support and marketing material. Oh ya, nanti disupport dari desainnya ya untuk penjualannya, untuk meningkatkan penjualan lah, kira-kira seperti itu. Atau teman-teman yang mungkin tertarik pengen langsung beli alatnya, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi ya. Akan mendapatkan harga promo yang biasanya $159 kalau beli satu, ini harganya jadi $129. Jadi teman-teman hemat sekitar $30, yaitu mungkin 500 ribuan lebih ya hematnya. Kemudian kalau teman-teman langsung beli dua, ini juga ada linknya sendiri nanti di kolom deskripsi. Dari harga $318, teman-teman cuma bayar $219. Jadi hemat hampir $100 ya, 1 juta, 1,5 jutaan ya hematnya. Ini malah lebih hemat lagi teman-teman. Nah ini nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman beli link dari saya dapat diskon, tapi kalau teman-teman beli secara umum itu nggak dapat diskon ya teman-teman. Misalnya teman-teman nggak beli dari link saya tapi buka dari designwallet.com biasa seperti ini, itu harga normal teman-teman. Jadi segera tunggu apa lagi teman-teman, segera dapatkan ininya apa alatnya untuk menyimpan aset kripto kalian. Dan apa namanya, tuh lupa tuh. Ya udah, paling gitu aja. Oh ya, sama di link deskripsi itu ada video unboxing, jadi saya juga punya alatnya, jadi teman-teman bisa nonton juga seperti apa alatnya. Itu sudah saya unboxing alatnya, jadi teman-teman bisa lihat juga ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu aja untuk info dari hardware wallet dari desain. Nanti sekarang kita lanjut balik lagi ke charts ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lihat di charts. Ini saya memakai line charts ya di time frame daily. Ini kalau teman-teman lihat, ini harga sudah bermain di luar area sideways dari yang saya gambar ini ya. Ini low dari line chart, ini high-nya. Jadi area sideways dari low ke high ini sudah break. Jadi kemungkinan mungkin bisa turun lebih lanjut dulu ya si BTC USDT ini. Nah kalau saya bandingkan dengan di sini ya, anggap aja ini area sideways-nya high ini sama low ini. Ternyata di sini juga pernah ini keluar dari sini, tapi semacam kayak fake out ya. Jadi cuma keluar sebentar, habis itu dia naik nggak karuan ya sampai atas ya. Nah nih jauh nih naiknya dari 29.000 ke 52.000, itu hampir 2 kali lipat, dan bahkan naik sampai 60 ribuan ya, itu banyak banget. Nah ini saya berpikir juga seperti ini ya, apakah ini akan sama seperti ini. Jadi ini mungkin turun, ngetes support lagi di 17.500 ya. Ini saya ganti dulu chartnya pakai candle. Nah ini ada level support karena ada shadow ya. Nah ini ada shadow di kisaran 17.500. Dan kalau level support mayor ini break, maka BTC berpotensi turun sampai 16.200 ya teman-teman. Di sini ada level support ya, di sini kalian lihat. Nah ini support 16.200 dan terjauh di 14.000. Di sini juga ada level resist ya. Ada resist bentar ya. Oh, mana gambarnya nih? Oh, hilang. Nah ini 14.000 ya, ini resist ini. Agak turun dikit ya, sorry. Ya 14.000 ya, 13.975 ya ini. Ini resist di tahun 2019. Jadi kalau harga, saya pikir kalau turun lebih jauh sampai 14.000 ya, harga bisa mantul naik lagi. Tapi untuk skenario 14.000 saya nggak yakin ya harga bisa turun sampai situ dalam waktu dekat ini. Kalau untuk waktu-waktu yang lain nanti kayaknya mungkin, tapi untuk
dalam waktu dekat ini sepertinya enggak. Paling jauh kayaknya 16.000 ya kalau Bitcoin sampai break low dari 17.600 ini teman-teman. Dan saya pribadi udah nyicil bull token ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini bull token 32,57 bull ya. Jadi bull token ini semacam cerminan dari koin Bitcoin ya. Jadi kalau Bitcoin itu naik 1%, maka harga di bull token ini naik 3%-nya gitu. Tapi kalau Bitcoin turun 1%, maka bull token turun kira-kira 3%-nya. Jadi gambarannya kayak gitu teman-teman. Nah ini saya udah cetok 32 bull ya. Ini sekitar mungkin $3.000 ya. Nggak sampai sih. Kalau itu di harga 100 dolar per koin itu baru $3.000. Berarti ini sekitar 2.800 atau 2.900 dolar ya. Saya nyetok ini. Di video saya yang sebelumnya saya udah nyetok sampai sempat 60 bull, tapi begitu harga kemarin Bitcoin naik ya kayak sampai sini, terus ada yang ya naik sampai sini, ini saya udah taking profit sebagian. Pas turun saya nyicil buy lagi, buy. Kemudian pas naik kemarin nih saya jual lagi juga karena juga mau FOMC, saya jual, saya send dikit, ternyata beneran turun dan saya mulai nyicil lagi untuk bull token ya. Dan kebetulan saya juga megang juga untuk koin Bitcoin, tapi bukan di Indodax, saya belinya di Binance ya. Ada juga beli di toko kripto. Nah, jadi saran saya sih ini kayaknya menurut saya sih peluang emas. Jadi teman-teman bisa manfaatin untuk dollar cost averaging atau DCA ya. Beli nyicil entah itu Bitcoin atau bull token. Kalau Bitcoin profitnya dirasa kurang, bisa nyicil bull token ya, karena kan dia cerminannya tapi 3 kali lipatnya ya pergerakan harganya. Tapi tentunya resikonya juga lebih besar sih ya kalau turun ya, karena 3 kali lipatnya juga minusnya. Tapi terserah teman-teman, saran saya nyicil aja, anggaplah nyicil worst case skenario-nya, jadi skenario terburuknya turun sampai 16.200. Jadi mungkin nyicil 10% di sini, kalau di 17.600 beli lagi 10%, kalau ini break low beli lagi 10%, sampai 100% di 16.220 ya. Nah, ini kemungkinan kalau menurut saya kemungkinan memantul paling enggak ya sampai upper area sideways ini di 25 ribuan atau 24 ribuan. Itu cukup banyak ya ini naiknya. Jadi teman-teman bisa mulai nyicil. Apalagi kalau dia bisa sampai break di atas 25.000, maka target terdekatnya ada di sekitaran 28.000 teman-teman. Jadi di sini support sebelumnya. Jadi kalau dia naik sampai sini, kemungkinan ini bisa jadi resist dulu atau terjauh di resistnya di 32.000. Ini potensi target ya. Kalau Bitcoin seandainya naik dalam jangka waktu panjang ya. Di sini dulu. Jadi kalau Bitcoin mau naik lebih lanjut sampai 40.000, 50.000, 60.000 nih harus melewati rintangan ini dulu. 28.200 sampai 32.200 kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini cuman sharing aja ya menurut saya, karena ini juga kalau menurut saya ini udah murah ya. Nih teman-teman lihat ya. Saya tambahin lagi. Ini dari high 69 ribuan ya. Nah, sekitar itu 68 ribu, dia udah turun jauh ke sini. Ini dari 68 ribu aja ke 18 ribu nih dia sudah turun kayaknya aku ngitung 70%-an atau 60%-an tuh cukup banyak ya untuk sebuah Bitcoin, karena ini bukan koin micin, bukan altcoin. Jadi kemungkinan mantulnya cukup besar teman-teman. Nah ini kan ini juga turun banyak ya. Ini sideways lama di sini memang sideways-nya lama dan akhirnya naik. Nah ini juga udah lumayan lama sideways-nya nih. Dan ini kalau saya amatin juga ini bisa jadi kayak zona akumulasi ya teman-teman. Coba teman-teman Google mungkin yang nggak tahu zona akumulasi. Jadi kayak akumulasi.
Jadi buyersnya Bitcoin ini akumulasi di sini, beli. Nanti kalau sudah saatnya udah nggak ada yang mau jualan di harga murah lagi, dan si pembeli ini juga nggak mau jual di harga murah lagi, maka Bitcoin bisa bergerak naik cukup jauh. Saya rasa seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kan ini kan suku bunga juga udah naik ya secara fundamental. Jadi diharapkan inflasi bisa turun. Nah, kalau nanti data inflasi ternyata turun di bulan depan, maka kemungkinan sangat besar potensi Bitcoin untuk rebound naik ya. Karena obatnya inflasi itu kan menaikkan suku bunga. Nah, ibaratnya gini, kalau orang udah dikasih obat, kan harapannya sembuh ya, atau berkurang rasa sakitnya. Nah, ini juga kemarin ibaratnya tadi malam kan udah dikasih obat ya, suku bunga udah naik 0,75%. Jadi semoga harapannya di bulan depan tingkat inflasi di Amerika agak menurun. Jadi itu agak good news. Jadi diharapkan BTC USDT atau mungkin apa aja saham-saham gitu juga bisa recovery naik teman-teman. Jadi itu aja sih alasannya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sementara gitu aja dulu untuk analisanya. Semoga membantu dan kalau ada pertanyaan bisa komen-komen di kolom komentar. Yang terakhir jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye guys. Thank you.